وعلى النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل أي حاجة فصل. وتجب زكاة الفطرة بشروط. إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومها وأندس ثوب يليق به. Kita memasuki pada masalah zakat fitrah. Ujar Sidin, wajib zakat fitrah itu dengan yang pertama idraku guru bisamsi lailatul aidi. Yang pertama memperdapati, menemui tenggelamnya matahari di malam hari raya. Itu wajib tuh zakat fitrah. Orang misalnya lahir di malam hari raya, wajib lah zakat fitrah. Orang tuh lahir di malam hari raya, wajib lah zakat fitrah. Ustaz, ada wajib zakat fitrah. Amun orang mati bang di malam hari raya, wajib lah zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Mau mati aja sudah berzakat fitrah aja masih aja. Nah syaratnya orang berzakat fitrah itu menemui 1 juju bulan Ramadan. 1 juju artinya di terakhir kah asal menemui bulan Ramadan dan menemui malam hari raya, berarti wajib fitrah. Jadi bila bertakbiran tanganga mati, wajib tuh zakat fitrah. Yalah, bila inya lahir malam hari raya, Ainul Fitri ngaran anak misalnya, kada wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia kada menemui di bulan Ramadan. Yalah Ustaz, kada sempatnya menemui di bulan Ramadan, menemui guru ajar. Orang itu dalam kandungannya, dalam kandungan itu belum keluar lagi. Dalam kandungan itu belum keluar. Jadi kada wajib zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dalam kandungan masih. Paham kira-kira pian? Yang wajib ini nah. Yang wajib itu artinya menemui di malam masih maghrib. Yalah, itu. Namun orang nikah misalnya, nikah di malam hari raya nih. Pas orang bertakbiran nikah, wajib lah kira-kiranya tuh memfitrahi bininya. Wajib lah. Siapa yang dapat menjawabkannya? Kada wajib, iyalah. Karena di waktu itunya, waktu bulan puasanya belum nikah lagi, belum tanggung jawabnya. Artinya belum menemui ketanggung jawabannya itu di bulan puasanya itu. Sama dengan orang masuk Islam ya Ustaz. Mendengar orang bertakbiran lalu dia masuk Islam, wajib lah. Kada wajib juga. Malam hari rayanya aku masuk Islamnya nya, berfitrah lainnya kada wajib berfitrah. Karena apa? Nya kada menemui waktu Islamnya di masa bulan puasa itu. Jadi kada wajibnya. Setelah wa tajibu zakatul fitrati bisurutiha, wajib zakat fitrah itu dengan syarat-syaratnya bisurutin idrakul ghurubi samsi lailatul aidi. Wa ayyakuna musliman, dan hendaklah orang tadi adalah muslim dalam keadaan
Islaminya. Wa ayyakuna ma yakhruju fadilan an mu'nati wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatul 'idi wa yaumiha. Jadi kalau orang itu mengeluarkan zakat fitrah, itu yang wajib baginya itu yang pertama ujar Rasidin labihan. Labihan baras itu daripada orang yang diungkusinya di malam hari raya dan di siang hari raya. Artinya amun kita berzakat fitrah di malam hari itu, siang isuk kada makan, non malam ini kada makan, kada wajib zakat fitrahnya. Harus ada lebihan daripada itu malam. Kita berzakat jawabannya aja, biar habisan baras malam ini kita berzakat aja. Mudah-mudahan esok ada orang materi fitrah. Tunggu kada ada orang materi fitrah, kelaparan seberdaan. Nah, jadi kada aja sidin. Sudah esok tuh diperkirakan makan ini misalnya sebalik, besok sebalik pulang. Ada lebihannya itu. Itulah yang dijakatakan fitrah. Kalau kada jadi sidin. Atau untuk malam itu misalnya ada untuk malam itu makan untuk anak kita, orang yang kita ungkusi. Pokoknya siapakah di rumah itu orang tua kita kah? Yang di situ wajib kita mau nafkahinya. Artinya wajibnya tuh makan di malam itu dan siangnya tuh cukup. Bila ada lebihan, lebihannya tuh hanya difitrahkan. Kalau kada wajib fitrahnya. Kada wajib fitrah. Kami gurui kada ada juga aja bisi beres malam ini aja. Malamnya tuh kada bisa beres, siang esok kada ada juga. Duit di bank 1 miliar. Nah, itu wajib. Tetap hukumnya fitrah itu namanya mampu namanya. Ada ini memang kadede sama sekali. Tak ada jurang. Malam itu tak ada, siang tak ada. Nah, itulah maka itu jar kita itu orang nang diungkusi ataupun orang nang wajib kita ungkusi. Nah, pada malam hari raya dan siang hari raya itu wajib kita berfitrah. Wa andasti saubin taliku bihi, dan harus lebihan juga daripada pakaian. 1 setil pakaian di malam itu dan siangnya itu. Nah, jadi nang pantas. Artinya ada orang itu mempunyai makanan tetapi pakaian kada ada. Pakaian dalam artian kita itu kada berisi pakaian. Dengan sebab tadi itu. Nah, jadi harus ada berpakaian. Wah ini kada ada bang, kada ada berpakaian lah. Berlebihan, berburukan pakaian. Nah itu. Jadi lebihan pakaian. Orang dahulu itu kada. Artinya siang itu bisa kada berpakaian. Nah, sahabat Nabi itu ada yang sembahyang bergantian lawan bini. Kan bayangkan bergantian dengan bini sembahyang. Ini kita ini banyak pakaian kulir sembahyang. Nah, itu bedanya. Jadi Nabi sahabat Nabi itu ada yang kada berpakaian bergantian berpakaian. Saat Nabi bisa menanyakan dengan sahabat itu. Kenapa ikam? Ini artinya habis sembahyang bulik kada berwiritan. Kenapa? Oh, rupanya pakaian sidin itu untuk dipakai bininya pulang untuk sembahyang. Bayangkan pian. Artinya itu pakaian bergantian untuk sembahyang. Nah, jadi sidin wajib zakat fitrah itu apabila berlebihan daripada pakaian 1 setil pakaian yang cocok bagi orang itu dengan inya. Wa maskanin, dan rumah. Bahasa kita tuh siwa rumah. Amunnya menyiwa rumah. Jadi kalau orang itu menyiwa rumah, bayari dulu siwa rumah. Siwa rumahnya tuh nanti dibayari. Hanya memikirkan zakat fitrah. Lunasi dulu siwa rumah jarsidin. Wa khadimin yahtaju ilaihi, dan dia itu artinya cukup untuk membayar khadamnya kalau ia berhajat kepada itu khadam. Jadi duit khadam itu dibayar dulu, duit pembantunya, gaji pembantunya dibayar. Nah, itulah duit pembantu. Ini alahan pada sugih besi pembantu lah. Besi pembantu bayar dulu andisidin. Pembantu tadi itu. Watajibu, dan wajib oleh itu fitrah aman daripada orang pinapakatihi minal muslimin, daripada orang muslim. Jadi seandainya orang itu orang non muslim, baisi budak, baisi hamba, baisi pembantu, yang pembantu itu begawi lawannya dan inya napakahi, maka wajib orang yang non muslim tadi mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya kita ini bekerja dengan orang yang non muslim, orang yang non muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah kita kalau kita ikut dengan dia dan dia menapakahi kita. Wajibnya mengeluarkan.
Kalau kita pengguru aja berisi anak buah non muslim, wajib tak ada kita ini mengeluarkan zakat kada wajib lawannya. Monnya begawi dengan kita orang muslim, apanya kada wajib di dunia dituntut. Kalau orang non muslim, kada wajibnya berfitrah di dunia dituntut, tapi di akhirat dituntut nanti. Nah, itu perbedaannya lah. Wajib inya mengeluarkan. Wa min jaujatin, dan daripada istrinya mengeluarkan zakat fitrah tadi. Waladin, dan anaknya. Wa walidin, dan orang tuanya. Wa mamlukin, dan apa mamluk itu artinya hambanya, orang yang dikuasainya, artinya tadi yang dinapakahinya tadi, yang ditulunginya, yang dibantuinya, yang dinapakahinya, itu wajib tuh kita itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Amun orang tua kita, umpat kita mengeluarkannya. Amun makannya dengan kita, minumnya dengan kita, ungkusnya dengan kita, siapapun yang dengan kita hidupnya, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah tadi dengan syarat tadi sudah peristiwa rumah selesai, khadam sudah, dan ada lebihan masak makanan itu dan malam hari rayanya, itu baru wajib. Mennya kada usah dipaksakan, kada usah dipaksakan. Artinya kada wajib kalau di dalam kitab lain, kada wajib kita itu mengeluarkan zakat fitrah kalau kita itu memang kada mampu sama sekali. Ada boleh kita berhutang-hutang dengan sebab kita mengeluarkan zakat fitrah tadi itu. Ada usah berhutang. Nah, itu. Wal wajibu, dan bermula kewajiban itu zakat fitrah sa'un, yaitu jersidin satu gantang. Kalau bahasa kita di sini kan rancang sa'un itu adalah 8 kilogram. Artinya 28 kilogram. Nah, 2 kilo 8 on itu yang wajib lah bagi kita. Itu ukurannya 2,8. Diganapi aja 3 kilo kah? Ada bapak, jangan pas benar 2,8 itu jangan. Lebih itu baik. Ulun gure 5 kilo aja. Ada bapak 5 kilo. Artinya kita itu, kalau bahasa kita sa'un itu lah segantang sa'in ya, segantang. Kada segantang pang kalau kita bahar itu ukurannya adalah 3 liter samuk susu. Ya, 3 liter samuk susu. Nah itu. Apa berapa Ustaz, kalau mut berapa biasanya? 2 mut lah. 2 mut kah? 2 mut kah? 4 mut kah? Wah, 4 mut. Nah, itu 4 mut. Adalah bisi mut lah. Ada mut gurui ulun ya. Lainnya itu ini mut. Ada mut aku guru aja. Ada mut itu lain bahasa sekarang itu kada mut tuh. Muslimun minal aibi. Nah, dia segantang itu artinya kada ada aib, kada ada bebubuk, kada ada bahulat, macam-macam aib. Salimun, muslimun artinya selamat daripada aib. Nah, daripada aib artinya bersih, bagus. Itulah min galibi kutil baladi, daripada kebiasaan makanan itu orang kampung itu. Nah, dia kebiasaannya makanan beras. Itu. Jangan kita makan beras senang harat, jakat beras senang kada harat, kada boleh itu. Berasnya makan beras yang harat, premium tulisannya ialah gambar 2 lili misalnya lah, itu 2 baung pulang wah ini. Itulah bajakat misalnya mawar aja tulisannya lah, kada boleh itu. Mawar kada premium, harganya murah. Dia diangkat berdebu. Nah, itu kada boleh itu. Jadi bila kita itu makannya nang harat, bajakatnya nang harat juga zakat fitrahnya. Bila kita makannya nang kada harat, bajakat nang harat, nah itu harat tuh orang itu, berarti ibad itu orang itu. Ini 5 toko mencari di pasar, mencari beras nang murah aja. Beras nang murah ada lah aja. Jurang kada ada beras nang murah, pindah pulang. Ini makanan harat misalnya. Nah, itu kada boleh itulah. Jadi walaupun nang harat, amun inya cacat beda bubuk, tak kada boleh. Maksudnya yang bagus kita itu, kalau kita berfitrah itu yang bagus pokoknya. Kalau bisa lebih, nah, kalau bisa. Wa in kadara ala ba'dihi pakat, sekalipun semampu atas sebahagiannya aja, separuhnya saja. Nah, sudah tadi malam dibagi, sudahlah malam untuk makan malam, untuk makan siang ada. Nah, misalnya di rumah itu separuh aja nang kawa kita jakati. Misalnya anak aja nang kawa kita jakati, atau orang nang bajakatnya sisanya misalnya
Satu orang aja bisanya, nah satu orang aja. Siapa yang utama? Yaitu kepala keluarganya tadi berdahulu. Yang utama. Nah, itu diutamakan dulu. Ini namanya zakat, nah lainnya kada zakat fitrah. Nah, itu. Walaupun jadi sidin sebahagian aja yang bisa kita zakati. Nah, ataupun sedikit sisanya itu aja kita zakati. Nih, tadi separuh tadi. Misalnya yang bisa, itu aja yang kita zakati. Akhrajahu yang mengeluarkan oleh seorang hu akan inya itu sa'in tadi adalah wa yajuju ikhrajuha fir ramadana, boleh dia mengeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu boleh jadi dikeluarkan dari awal Ramadan, boleh kita mengeluarkannya. Dari awal Ramadan boleh kita keluarkan. Nah itu. Wa yusanu qabla salatil idi, dan disunatakan sebelum sembahyang daripada hari raya Idul Fitri, sebelum khatib naik ke atas mimbar atau sebelum dia itu melaksanakan salat Id. Nah itu kita itu sunat tuh abdal tuh, kalau subuhnya itu abdal kita menjulung zakat fitrah tadi itu dengan orang tadi itu. Wa yahrumu takhiruha an yaumiha, dan haram hukumnya mentakhirkan itu zakat fitrah tadi daripada hari raya itu, malambatakan. Itu hukumnya makruh hukumnya. Itu kan ada yang makruh melambatakan itu karena tidak ada lagi orang nama menerima kecuali orang itu. Jadi menunggu orangnya itu kadeda misalnya. Nah, ada aja ulama yang memakruhkan menunggunya itu. Nah, menunggu orang yang tadi itu. Karena orang itu memang berhak, misalnya jiran kita misalnya orang itu. Nah, orang itu berhak tuh. Ada aja ulama yang memakruhkan. Jadi kalau bisa itu subuhnya itu yang paling abdal. Tetapi jersidin, kalau hendak mengeluarkan, misalnya kita hendak buli ke kampung kah atau apa, mengeluarkannya di awal Ramadan kada apa-apa. Merasa mampu di awal itu kada apa-apa, kita mengeluarkan. Nah itu. Paslun ay haja paslun. Wa tajibun niyatu payanwi hajihi zakati mali wa nahwi jalika. Wa yajuju ta'jiluha qablal hauli. Nah, jadi zakat itulah ada dua macam yang boleh kita itu mendahulukannya. Yang pertama zakat fitrah itu boleh didahulukan, kada mesti harus malam hari raya. Satu. Yang kedua adalah zakat harta pian. Itu boleh didahulukan. Misalnya 2023 tanggal 1 bulan 1 yalah 2023. Nah mulai tanggal 1 itu sampai bulan 12 kayaknya pian boleh mengeluarkannya berdahulu pian mengeluarkannya, asalkan asal mulainya itu dari tanggal 1 juga, dari mulai usaha itu tanggal 1. Nah di akhir kan kita wajib kita mengeluarkan zakat, artinya sampai haul, sampai nisabnya, sampai hitungannya, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah kalau kita yakin bahwasanya zakat kita ini di akhir tahun kita mengeluarkan zakat karena harta kita banyak, maka boleh kita mengeluarkannya dari awal tadi, mengeluarkannya dari awal tahun. Itu bagi orang yang mempunyai zakat harta. Jadi wa tajibun niyatu payanwi haji zakatu mali wa nahwi zalika wa yajuju ta'jiluha qablal hauli. Wajib oleh berniat, maka berniat oleh seseorang hajihi zakatu mali, ini zakat hartaku. Ingatkanlah kalimatnya harus dibuat, ini zakat hartaku. Di dalam kitab lain disebutkan kalau mengeluarkan pada dahulu, ini zakat hartaku yang kudahulukan. Ingatkan seperti itu. Nah, dikeluarkan pada dahulu zakatnya nih, boleh zakat harta. Kalau yakin bahwasanya di akhir tahun itu kita akan beruntung masih dalam keadaan sampai nisabnya. Wa nahwa zalika, dan seumpama yang demikian itu niatnya. Dasarnya ini zakat hartaku. Nah, macam-macam dalam niatnya boleh, tapi diniatakan ada terbuat zakatnya itulah. Atau wa yajuju ta'jiluha, dan boleh mendahulukannya itu niat tadi, mendahulukan itu zakat harta tadi qablal hauli, sebelum sampai haul sampai setahun. Wa syartu ijazi al muajjal, dan bermula syarat itu mencukupi daripada kita itu mengeluarkan zakat fitrah berdahulu
ayyabkiyal maliku ahlan liwujubi ila akhiril hauli, bahwasanya harta itu tetap menjadi milik kita dan kita termasuk orang nang ahli. Artinya termasuk orang nang ahli itu artinya orang nang wajib zakat sampai akhir tahun. Dalam artian kita yakin bahwasanya harta kita ini lebih kena sampai akhir tahun, sampai nisabnya. Nah, kita ini termasuk orang nang ahli zakat, dalam artian orang termasuk nang wajib zakat kita ini. Jadi kita itu meyakini misalnya harta kita ini, oh hartaku ini banyak aja, daganganku maju aja. Kalau setahun misalnya aku ini berhasil aja, lebih aja 100 juta, 200 juta duitnya ini. Jadi kita berzakatnya dulu. Bulan ini misalnya 250, bulan depan 250, bulan depan 250. Di akhir tahun dihitung berapa yang dikeluarkan sudah. Yang dikeluarkan ternyata 2 juta sudah dikeluarkan di akhir tahun. Nah, hitung harta kita tadi berapa? Yaitu 100 juta. Bila 100 juta berarti kita mengeluarkan 2% setengahnya 2 juta. 2 juta setengah. Sisanya berapa lagi? 500 saja lagi. Jadi di akhir tahun itu mengeluarkan duit zakat fitrah, zakat harta cuma 500. Maja kawan sedikitnya iki mengeluarkan ya. Aku padahal aku setiap bulan mengeluarkan tuh padahal. Artinya boleh mengeluarkan. Itu. Kalau mengeluarkan kebanyakan akhir tahun ya lah. Kebanyakan sekantungan plastik sekali mengeluarkan. Nah, itu banyaknya aja rasa menyesal aku berzakat aja. Nah, keluarkan setiap bulan. Boleh ya, mengeluarkan setiap bulan. Wa ayyakunal qabidu fi akhiril haul mustahikan. Dan bahwasanya di akhir haul itu adalah orang yang menerima zakat itu adalah orang yang berhak ya residin menerimanya. Nah, itu sampai akhir tahun. Wa ijalam yajzi'i usturida in alimal qabidu annaha zakatul muajjalah. Ya residin seandainya di akhir tahun itu kita mengeluarkan zakat bukan kepada orang nang ahli zakatnya. Yalah. Bukan illam wa idza lam yajzi'u lam yajzi'i lah. Apabila orang itu kada mencukupi, kada mustahik namanya. Isturida, hendaklah dia meminta kembali akan itu duit yang di zakatannya tadi bagi atas orang nang mama. Kalau dia tahu orang yang menerimanya. Jadi annaha zakatun muajjalatun, bahwasanya itu adalah zakat muajjalah. Misalnya pian ini mengeluarkan zakat berdahulu kepada orang lah. Pian meniatakan sengaja aku mengeluarkan zakatnya. Zakat hartaku berdahulu. Lalu pian serahkan dengan orang. Ternyata orang itu jisidin bukan orang yang berhak menerima zakat itu. Artinya orang yang kada berhak menerima zakat itu, kada mustahik nang 8 gulungan itu, maka jisidin pian mengambil akan itu zakat, meminta bulikakan zakatku tadi. Amun tahu dengan orang yang diserahkan tadi itu, siap ada tahu lah, maka jatuhnya adalah itu sedekah dan kada gugur zakat fitrah pian. Diulang zakatnya sedikit aja itu je 200.000 aja ada apa-apa ya. Ulang ya itu artinya aku bayari bahasa. Nah, itulah ada apa itu kalau ini kada yang berhak diserahkan tadi. Nah, itu jadi intinya kalau zakat fitrah kita itu boleh berdahulu mengeluarkan dari awal sampai akhir Ramadan. Yang kedua, yang boleh kita berdahulu itu adalah zakat harta kita. Boleh kita keluarkan di awal tahun sampai akhir tahun, nanti dihitung sisanya. Nah, kalau zakat harta itu hendaklah diniatakan sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku berdahulu. Seperti itu diniatakan. Sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku yang berdahulu. Artinya berdahulu aku nak mengeluarkan zakat fitrah ngalih benar. Berdahulu aku mengeluarkan zakat hartaku, sudah enggak itu niatnya. Nah, diserahkan kepada yang mustahiknya tadi. Jadi kalau orang misalnya kita tuh ada orang fakir, misalnya lah susah benar sidin melihat sidin itu, niat akan mengeluarkan zakat kita, julungan sidin. Catat tapinya. Itu kada sedekah biasa berarti kita itu mengeluarkan zakat kita berdahulu. Nah, sudah 1 juta dah kau keluarkan zakat fitrah kau ni, zakat harta kau ni. Nah, ingatakan zakat harta itu wajibnya
Ulama mengatakan adalah kalau di dalam beberapa kitab itu memang ada perselisihan. Ada yang memadahkan salah banyaknya adalah seimbang dengan 85 gram emas, ada yang memadahkan 80 gram emas, ada yang memadahkan 77,4 gram emas. Kalau ulun biasanya itu mengambil yang 77,4 gram emas. Artinya itulah. Jadi kalau kita itu menimbang harta kita, berapa banyak harta kita wajib zakat itu, yaitu 77,4 gram emas. Itu di dalam kitab Tangga Ibadah. 77,4 gram emas. Ulun mengikuti guru ulun aja 77. Karena itu paling rendah. 77 itu paling rendah sebenarnya. Ada yang 80 gram. Kalau nilai emasnya itu adalah 1 juta, berarti kita wajib bila punya harta di akhir tahun, bila berdagang 77,4 juta, itu wajib kita mengeluarkan zakat. Kalau mengikuti ulun guru mengikuti 80, kada wajib zakat berarti pian. Ulun guru mengikuti 85 pulang jah, kada wajib pulang. Dasar kada hendak berzakat ini orang ini mencari tarus yang tertinggi supaya jangan berzakat. Bila kurang daripada itu artinya kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Bila kurang daripada 77,4 gram tadi kada wajib zakat. Nah itu mudah-mudahan kita diberikan paham, mudah-mudahan kita mengerti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli zakat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang nang pemurah, orang-orang nang dermawan, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala mendapat ini, diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki dari segala Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha. Ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.